Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Doni. Saya dari bagian ilmu kesehatan mata. Pagi ini saya akan memberikan penyuluhan tentang komplikasi diabetes pada retina atau yang biasa disebut diabetik retinopati. Apa itu diabetik retinopati? Yaitu komplikasi diabetes pada retina yang merupakan suatu kejadian yang diakibatkan peningkatan gula darah yang sangat tinggi. Apa itu retina? Yaitu adalah bagian saraf mata bagian belakang yang fungsinya untuk meneruskan bayangan ke otak, kemudian dipadukan pada gambar. Jadi kayak bapak ibu lihat seperti tembok ini. Nah, ini kerjanya dari retina. Jadi bisa tahu warna temboknya ini biru, bentuknya tembok seperti ini itu dari bagian retina. Nah, biasanya pasien-pasien yang mempunyai gejala dari diabetes retinopati ini, resikonya itu ada banyak ya. Jadi misalnya diabetes, punya riwayat diabetes mellitus tipe 1. Tipe 1 ya berarti dari lahir ya. Nah, kapan kita harus periksa untuk screening atau pemeriksa retina kalau punya DM? Kalau diabetes tipe 1 itu ada waktunya, jadi maksimal 5 tahun. 5 tahun setelah diketahui punya diabetes mellitus tipe 1 harus segera ke dokter mata. Tapi kalau misalnya bapak ibu misalnya ada diabetesnya baru umur tua, itu langsung segera periksakan matanya juga. Takutnya cepat sekali kan pertumbuhan dari diabetesnya sehingga menyerang ke mata. Dan itu riwayat merokok juga memperparah. Kolesterol tinggi, hipertensi itu juga bisa memperparah kondisi dari retinopati itu sendiri. Gejalanya itu seperti bapak atau ibu melihat bayangan hitam atau rambut hitam yang melayang-layang atau mengambang. Nah, selain itu penurunan penglihatan, jadi misalnya bapak ibu kabur meskipun dengan kacamata juga masih kabur. Kemudian seperti melihat benda itu seperti melayang atau seperti ngambang atau nggak jelas. Nah, itu bapak ibu dengan riwayat diabetes kemungkinan ada gejala ke diabetes retinopati itu. Untuk pencegahannya itu kalau bapak punya diabetes harus mengontrol rutin ke dokter dengan obat atau dengan insulin tergantung dari jumlah kadar gula dari penyakit itu sendiri. Jadi misalnya tinggi harus dikasih insulin seperti itu. Itu harus rutin Pak ya. Jadi nggak bisa kalau diabetes dibiarkan 3 bulan 4 bulan tanpa kontrol, tanpa obat, itu sangat berbahaya. Nah, kalau di rumah sakit ini sendiri komplikasi diabetes atau diabetes retinopati itu bisa ditangani. Ada 3 cara biasanya. Bisa dengan laser ada di polimata juga. Lasernya itu untuk mencegah biar pendarahan di retinanya tidak semakin meluas. Kemudian juga bisa dengan injeksi obat. Jadi obatnya disuntikkan ke bagian mata yang tentunya sudah diberi bius terlebih dahulu sehingga tidak merasakan sakit. Ketiga, kalau sampai parah itu biasanya retinanya atau saraf matanya itu lepas atau robek. Mungkin kalau itu pernah dengar, itu biasanya kondisi yang paling parah. Jadi gula darahnya sudah tidak terkontrol sama sekali. Sudah lama ternyata sudah diperiksa misalnya 400 atau 500, itu sampai retinanya bisa robek, itu harus sampai operasi. Biasanya itu sudah bisa dikategorikan kebutaan. Jadi operasi pun tidak untuk memperbaiki penglihatannya, tapi hanya untuk memperbaiki sobekannya itu, menyambungkan. Jadi seperti itu. Jadi
Mungkin sekian di luar dari saya, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang komunikasi di sini atau dari teknologi ini, atau mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau saya ini mungkin masalah glukoma. Okay. Ibu saya kan glukoma. Yeah. Itu dulu katarak. Katarak itu sudah operasi 2 kali karena kanan kiri. Itu kata dokternya hasilnya bagus, hasil operasi bagus. Yeah. Tapi ternyata sarafnya itu ada masalah. Terus, ya, setelah sarafnya ada masalah, ternyata glukomanya tinggi juga. Glukomanya tinggi kiri kanan. Akhirnya kan saya dari Blitar. Yeah. Di kontrol di Blitar itu sudah lama, Dok. Sudah berapa tahun ya. Terus akhirnya kan di Blitar itu yang saya alatnya kurang memadai, kurang canggih, akhirnya dirujuk ke sini. Yeah. Termasuk juga untuk obatnya, kalau di Blitar itu tidak di cover BPJS. Kalau di sini alhamdulillah kan di cover. Tapi ternyata setelah di sini pun sudah beberapa kali itu juga tidak ada peningkatan untuk terangnya mata. Karena kenapa? Kata dokter sini, entah juga dokter sana, itu glukoma itu ternyata harus pengobatan seumur hidup. Dan untuk menerangkan atau lebih jelasnya itu tidak bisa. Itu inti yang saya tanyakan gini, penyebabnya apa? Terus apakah benar-benar tidak bisa diobati gitu? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus. Jadi kalau glaukoma itu memang penyebabnya yang paling sering itu biasanya itu karena genetik ya. Genetik. Jadi misalnya ada riwayat keluarga, mungkin kakek, buyut, itu ada riwayat tensi tinggi pada bola mata. Itu yang dominan sekali. Iya, itu yang paling sering. Kalau jatuh mungkin? Jatuh gimana? Jatuh, pernah kecelakaan jatuh gitu? Jarang. Biasanya nggak sampai ke saraf mata. Jadi itu kenapa kok bisa jadi glaukoma itu karena ada penyumbatan ya itu. Penyumbatan dari aliran dari air mata itu menyumbat. Jadi untuk alirannya itu kan kayak ibarat seperti ini Bu. Saya kasih contoh, jadi kayak keran Bu ya. Kita pasang selang gitu ya. Nah, selang itu kayak dijepit gitu. Ya, terus kerannya itu tetap muter. Nah, otomatis kan kayak yang ini kan nggak mengalir kan, jadi kayak lagi tanah mengembang, akhirnya terjadi suatu penumpukan. Jadi tekanannya semakin tinggi. Nah, semakin tinggi itu menekan sarafnya itu. Jadi itu yang bikin penglihatannya semakin menurun dan perlu pengobatan seumur hidup. Nah, itu yang biasanya orang bilang pencuri penglihatan itu glaukoma karena biasanya orang nggak menyadari keluhan, gejala itu tidak ada. Besoknya tiba-tiba serangan nggak kelihatan cepat-cepat. Jadi untuk kedepannya meskipun pengobatan terus ya, itu nggak bisa untuk lebih jelasnya itu nggak bisa ya Dok? Iya, jadi fungsi untuk obatnya itu untuk mengontrol tekanannya itu aja sih. Itu kan sudah kena sarafnya. Kena sarafnya memang sulit. Sih. Itu bukan retinanya yang diserang ya? Bukan. Lain lagi ya? Lain lagi, bagian saraf yang lain, bukan pas retinanya. Saraf optiknya namanya. Nah, itu yang kena serangan tadi. Jadi pengobatan seumur hidup itu untuk menjaga stabilnya. Betul. Terima kasih sekali. Iya, Bapak. Saya ini habis dioperasi yang kanan ini bulan Januari. Setelah yang kanan katarak, setelah dioperasi penglihatan saya jelas gitu. Iya. Jadi kalau saya bawa mobil bisa, saking terangnya. 1 bulan kemudian lebih kurang lah, yang kiri dioperasi katarak juga. Setelah dioperasi, waktu itu dokter bilang kok tensinya tinggi gitu. Saya kan nggak tahu. Tensi mata atau tensi badan? Tensi mata. Oh, tensi matanya. Nah, itu kata dokter, saya kan dari ngelentang aja, nggak penyaut. Nah, kan ada 3 dokter itu dioperasi. Katanya ada pendarahan. Jadi saya hari Sabtu dioperasi, hari Minggu saya disuruh datang dokter ke rumah sakit di
apa namanya Rizky? Mitra Delima. Oh iya. Nah, habis itu mata saya yang terang itu lama-lama yang kanan ini jadi kabur gitu sampai sekarang. Jadi saya mau melihat orang ini nggak tahu saya ini, cuma bayang-bayang aja. Yang kanan ini tadi sudah harapan saya sudah bisa melihat, tapi sampai sekarang kabur gitu. Yang awalnya jelas Yang kanan. Nah, gara-gara dioperasi yang kiri, terus penglihatannya jadi kabur. Penyebabnya kenapa itu, Dok? Oh, baik. Sudah bisa di sini di bagian mana aja, Pak? Nah, saya tanggal 19 Maret dari rumah sakit yang operasi saya dirujuk ke sini. Nah, sudah mondar-mandir dengan ruang 9, K9, 6, 5 sampai yang 11. Nah, tapi saya kadang-kadang mata kanan ini tidak bisa saya buka untuk perih sekali. Nah, itu aja, Pak. Oh baik. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya ya. Sebenarnya ini untuk menjawab pertanyaan Bapak ini saya perlu lihat data-datanya dulu ya Pak ya. Apa ada komplikasi atau mungkin kataraknya itu memang sudah bagus tapi ternyata ada pendarahan mungkin di dalam di sarafnya. Nah ini saya belum bisa menjawab. Mungkin kalau saya lihat datanya mungkin saya bisa menjelaskan ke Bapak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak sudah pernah periksa ke kamar 9, kamar 6, kamar 5 ya kemungkinan Bapak ada di bagian retinanya itu. Kemungkinan Pak ya. Jadi mungkin setelah operasi mungkin ada seperti pendarahan atau ada seperti yang lain juga saya belum tahu. Jadi saya hanya menduga-duga aja karena bagian 9 itu kan bagiannya saraf mata. Nah, kalau sudah jelas itu harusnya kalau katarak memang dibersihkan sudah bisa lihat jelas. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang pasien misalnya masih merasakan belum nyaman atau belum kelihatan ya mungkin bisa jadi Pak ada sisa kataraknya, bisa ada sesuatu di retinanya. Biasanya sih kondisi-kondisi yang seperti itu yang bisa terjadi Pak. Nah ini saya juga belum tahu kondisi Bapak itu yang kanan baik yang kanan baik ataupun yang kiri itu kondisinya bagaimana setelah operasi karena saya belum tahu data-datanya. Kemungkinan seperti ini Pak. Ya karena saya tanggal 4 ini disuruh datang ke ruangan 3 itu. Tadi kan saya sudah menunggu di ruang 3. Sudah, disuruh masuk ke sini. Iya. Ya, coba kita mendengarkan penjelasan Iya. kenapa mata saya yang sudah terang malah jadi kabur. Oke, kalau dari kamar 3 bilangnya gimana? Belum di kamar belum masuk kan? Belum. Ya kemungkinan juga bisa terjadi mungkin curiga ke arah glaukoma juga bisa Pak. Kalau dari tempat operasi mungkin ada tensi tinggi juga kan tadi Bapak bilang ya tekanan bola mata tinggi itu tidak bisa disalahkan karena sebenarnya dari diri Bapak sendiri kondisi tubuhnya sendiri mungkin ada riwayat keluarganya kena nah, jadi turun terus akhirnya kena ke Bapak mungkin tensinya tinggi. Nah ini tadi saya jelaskan ke Ibu yang tadi bertanya ke saya itu kondisinya itu sangat cepat karena juga kan terjadi penglihatan gagangan. Jadi tensinya tinggi menekan sarafnya akhirnya ya penglihatannya menurun. Ya kan waktu saya mau operasi itu di IGD gula saya 125 cuma tekanan darahnya 179 waktu itu. Iya. Tapi ya kalau memang tensi saya tinggi kan enggak, dokter sebenarnya nggak meneruskan biasanya operasi saya. Iya. Nah, tapi kan terus dokternya mengoperasi terus sampai bola mata kiri saya tuh ngilu sekali gitu. Yang kiri itu operasi katarak juga. Katarak. Sama ya kanan kiri ya. Nah, jadi saya kan sudah tua juga mau berdebat kan tidak mungkin ya. Sudahlah saya pasrah aja. Iya. Kata dokter yang mengoperasi saya mata kiri saya itu sudah kena stroke mata katanya. Nah, sudah. Sehingga yang kiri ini nggak bisa melihat kalau ditutup yang kanan
saya nggak bisa lihat sampean. Kecuali ini masih bisa saya lihat gitu. Cuma saya pasrah aja karena satu, tapi apa namanya, yang satu pun jadi kabur gitu, itu yang saya pengen tahu. Kalau stroke mata yang biasanya yang kena itu bagian retinanya ya Pak ya. Jadi bagian retinanya itu serang stroke itu sangat mendadak biasanya. Keluhannya itu mendadak, penglihatannya kabur, itu nggak bisa disalahkan dari penyakitnya Bapak, misalnya kataraknya itu atau waktu prosedur operasinya, karena tidak ada hubungannya. Jadi sebenarnya dokternya sudah mempersiapkan prosedur dengan baik Pak ya, itu kataraknya memang sudah diambil. Nah, waktu pemeriksaan ternyata ada serangan, itu nggak bisa diprediksi oleh dokter Pak. Kondisi-kondisi seperti itu. Kadang pasien dengan stroke mata itu biasanya hari ini misalnya istirahat, bisa lihat jelas, tidur, besok pagi bangun tuh serangan Pak. Bangun-bangun sudah nggak bisa lihat, ngilu sekali. Nah, kondisi stroke mata itu seperti itu. Yang terserang tuh retinanya. Ya, mungkin pada orang itu seperti stroke yang biasanya pada kena stroke saraf itu Pak, kan kondisinya juga serangannya kan mendadak. Nah, jadi kondisi-kondisi yang seperti itu yang nggak bisa diprediksi oleh dokter, yang tidak bisa ditangani oleh dokter, kondisi-kondisi yang kondisi apa ya Pak? Kondisinya itu faktor X gitu Pak, tidak bisa diprediksi. Mungkin seperti itu. Kalau dari kataraknya, kalau lihat dari penjelasan Bapak sebenarnya sudah sesuai. Nah, Bapak akhirnya dirujuk karena ada stroke matanya itu. Kalau dibiarkan, karena juga nggak ada obatnya, mungkin di sana, di sini mungkin ada obatnya ya ditangani di sini. Mungkin seperti itu. Itu ada yang mau ditanyakan lagi, kalau kurang jelas. Kalau saya ada tambahan lagi tuh boleh ya? Boleh ya? Boleh. Untuk tadi glaukoma itu karena gen kan, dominan gen itu untuk pencegahan bisa enggak? Pencegahan ya? Iya. Untuk yang belum karena saya kan anaknya. Iya. Kalau saran saya lakukan ini screening Bu, atau apa ya, istilahnya kayak kita tuh inisiatif periksa sendiri ke dokter gitu ya. Jadi bilang aja kalau ada riwayat keluarga seperti itu, biasanya ada keluhan nggak di mata, nggak ada, cuma keluarga ada yang glaukoma. Biasanya dokter sudah mempersiapkan atau perkirakan ada pencegahan sebelumnya. Nah, misalnya tekanannya ternyata masih bagus, ya mungkin ibu disuruh kontrol lagi secara rutin. Kalau ternyata tinggi, mungkin dikasih obat langsung. Oh gitu. Untuk gejalanya mungkin? Gejalanya ya biasanya dirasakan pusing, pusing di mata atau pusing di kepala? Biasanya pusing di sekitar mata gitu. Pusing terus, mungkin kalau penglihatannya tetap. Biasanya kalau awal-awal tensi tinggi itu lebih ke pusingnya. Kebetulan ibu saya itu diabetes tidak, untuk kolesterol juga tidak, tensi tinggi juga tidak gitu loh. Mungkin karena gen itu tadi mungkin ya. Ya, sebenarnya kalau keturunan itu bisa misalnya neneknya kena, anaknya itu maksudnya ibunya itu nggak kena, tapi langsung ke cucunya. Oh gitu. Iya, bisa langsung lompat, bisa langsung misalnya nenek ke ibu. Untuk makanan? Gimana? Untuk makanannya untuk menjaga. Sejauh ini belum ada literatur atau sumber yang dilarang juga nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Cuma obat saja. Oke, ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Kita sudah jelas semua, bisa saya akhiri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu bertemu dengan Allah. Amin. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.